Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Tante Sekolah Minggu GMI Bukit Sion Pematang Siantar. Nah, kami juga mau sapa adik-adik yang ada di Tagalung. Apa kabar semuanya? Iya, Tante berharap semuanya dalam keadaan sehat. Nah adik-adik, sekarang kita akan mulai ibadah kita. Adik-adik semuanya bangkit berdiri. Pakai semuanya, pakai suaranya yang kencang, pakai tubuhnya untuk memuliakan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega roti, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju, ku akan selalu mendukungmu. Ku akan selalu mendukungmu dan mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Sekali lagi adik-adik, lebih semangat, katakan kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju, celana dengan baju. Katakan, ku akan selalu mendukungmu. Ku akan selalu mendukungmu dan mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan, seperti celana dengan baju. Seperti celana dengan baju. Adik-adik silakan duduk kembali. Sekarang kita mau berdoa, tetapi sebelumnya adik-adik sikap berdoa, kita bernyanyi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji dan bersyukur. Muji dan bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Semuanya sikap berdoa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, terima kasih
Untuk hari ini kami masih bisa lagi bersama keluarga kami masing-masing mempersiapkan waktu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Berkatilah setiap kami ya Tuhan, supaya kami diberkati dengan firman Tuhan yang akan kami lihat nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus, masih tak muji Tuhan? Sama-sama kita gerakan tubuh kita, nyanyi dengan sungguh-sungguh untuk muji Tuhan. Katakan I love you Jesus. Ikuti gerakan tantenya semua. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Versi bahasa Jawa. Kulo tresno Gusti, jero banget. Kulo tresno Gusti, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Versi bahasa Batak coba. Au holongku Yesus, bagas bagasian. Au holongku Yesus, bagas bagasian. Holongku baba, gas bagasian. Holongku baba, gas bagasian. Kita akhiri dengan bahasa Indonesia. Aku cinta Yesus dalam sungguh. Aku cinta Yesus dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Terlebih dahulu kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, terima kasih saatnya kami memberikan persembahan untuk memperluas pelayanan Tuhan. Berkatilah setiap apa yang kami berikan, biarlah itu bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi adik-adik. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Sambil persembahannya dikumpulkan, kita bernyanyi hidup tanpa Yesus seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Ada lubang kosong di dalam hatiku. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak akan mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, mendidih, mendidih di hatiku, mendidih di hati. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak akan mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, mendidih, mendidih di hatiku. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang baik. Kita bernyanyi satu lagu, Ku Ingin Dengar Cerita. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Kita bernyanyi bersama-sama.
ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon agar Tuhan menolong kami semuanya, anak-anak sekolah minggu yang akan mendengarkannya. Tuhan tolong kami untuk memahaminya dan melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Tante mau tanya dulu ya. Adik-adik senang apa enggak mendengarkan berita yang baik? Senang? Ya tentu saja ya. Pasti kita semuanya senang mendengarkan berita yang baik. Nah sekarang dalam cerita firman Tuhan di sekolah minggu pagi ini, kita mau mendengarkan apa ya tentang kabar baik itu? Nah sekarang mari kita saksikan video berikut ini. Halo semuanya, pelajaran sekolah sahabat primary kita adalah pelajaran ke-9, judulnya Mengabarkan Injil. Ayat hafalan kita terdapat di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 2. Berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Pekabarannya, Allah mengirimkan pembawa berita kasih karunia-Nya kepada kita. Pernahkah engkau melakukan perjalanan yang jauh? Dengan apa engkau pergi? Paulus dan Barnabas ditugaskan dalam satu perjalanan khusus. Perjalanan untuk menceritakan karunia Allah kepada orang lain. Tetapi tidak semua orang senang mendengarkan mereka berkhotbah. Paulus dan Barnabas telah bekerja bersama-sama di Antiokhia selama 1 tahun. Mereka terus sibuk mengajar, berkhotbah, dan menolong orang. Dan gereja di Antiokhia semakin bertumbuh dan bertumbuh. Suatu hari, beberapa dari anggota gereja sedang berpuasa dan berdoa. Mereka meminta Tuhan menuntun mereka, memberitahukan kepada mereka apa yang Allah inginkan untuk mereka lakukan. Sementara mereka berdoa, Roh Kudus berbicara kepada mereka. Roh Kudus berkata, "Aku telah memanggil Paulus dan Barnabas untuk melakukan pekerjaan yang khusus bagiku. Tumpangkan tanganmu ke atas mereka. Kemudian doakan mereka dan kirimkan mereka untuk menceritakan kabar baik di tempat-tempat lain." Semua orang merasa sedih ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Barnabas akan pergi jauh. Tetapi mereka juga ingin supaya orang lain mendengar tentang Yesus. Jadi orang-orang percaya di Antiokhia berpuasa dan berdoa. Kemudian mereka berkumpul untuk mengadakan perkumpulan doa. Para penatua gereja menumpangkan tangan mereka ke atas Paulus dan Barnabas dan berdoa untuk mereka.
Kemudian mereka mengantarkan keduanya pergi. Paulus dan Barnabas membawa seorang anak muda bernama Yohanes yang disebut juga Markus ikut bersama mereka. Dia akan belajar dari mereka dan menolong mereka melakukan pekerjaan. Ketiganya menumpang sebuah kapal di pelabuhan Salamis dan berlayar menuju Siprus. Mereka pergi menyeberangi pulau, berhenti di tempat orang Yahudi dan mengajar setiap orang yang mau mendengarkan. Segera mereka melanjutkan perjalanan mereka ke Pafos di sisi lain dari pulau itu. Di sana mereka bertemu dengan seorang ahli sihir dan nabi palsu yang bernama Bar-Yesus atau Elimas. Dia adalah seorang yang penting dan teman dari gubernur pulau itu. Siprus bukanlah pulau yang besar. Jadi berita tentang kedatangan orang asing cepat tersebar. Gubernur pulau itu segera mendengar tentang Paulus dan teman-temannya. Dia ingin mendengar firman Allah. Elimas tidak senang mendengar hal itu. Dia takut bahwa dia akan kehilangan pengaruhnya terhadap gubernur itu. Jadi, dia mencoba menghalang-halangi gubernur dari Paulus dan teman-temannya. Tetapi Roh Kudus menunjukkan kepada Paulus apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba Paulus berbalik dan memandang tepat pada Elimas. "Hai anak iblis, engkau adalah musuh dari segala kebenaran. Engkau penuh tipu muslihat dan cara-cara untuk memudohi orang. Engkau tidak akan pernah berhenti menutup jalan orang-orang lain menuju kepada Tuhan. Karena perbuatanmu, engkau akan menjadi buta untuk sementara. Engkau tidak akan dapat lagi melihat sinar matahari." Tiba-tiba Elimas merasa kegelapan menutupi matanya. Dia mengedipkan matanya. Dia mengusap matanya. Dia berusaha untuk membuang jauh-jauh kegelapan yang menutupi matanya itu. Segala sesuatunya semakin terlihat gelap dan gelap. Dia tidak dapat melihat apapun. Dia mulai mencari-cari tangan orang lain untuk dapat menuntun dia supaya tidak jatuh. Melihat hal itu, gubernur menjadi takjub. Semenit yang lalu Elimas dapat melihat, tetapi menit berikutnya dia sudah menjadi buta. Hal ini meyakinkan gubernur bahwa ajaran Paulus adalah benar. Dia mendengarkan dan belajar dan segera percaya kepada Tuhan. Paulus, Barnabas, dan Yohanes pun melanjutkan perjalanan mereka ke beberapa tempat. Di mana-mana mereka pergi menceritakan kabar baik kepada orang lain, yaitu kasih karunia Allah yang tersedia cuma-cuma bagi setiap orang. Kita juga dapat menjadi seperti Paulus dan teman-temannya. Kita juga dapat bercerita kepada siapa saja yang kita temui tentang kasih dan karunia Allah yang ajaib. Kita sudah saksikan tadi video itu ya, video yang menyampaikan kabar baik atau mengabarkan berita yang baik yaitu dari Injil, yaitu berita Alkitab. Dari video yang telah kita dengar tadi, ada 2 tokoh Alkitab yang menyampaikan berita baik itu, berita kabar baik dari Injil yaitu Barnabas dan Paulus. Adik-adik, kenapa ya mesti disampaikan ya kepada orang-orang bahwa ada kabar baik yaitu dari Injil, mengabarkan Injil? Karena adik-adik tahu jawabnya? Karena kita selamat atau keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus.
Nah tadi Barnabas dan Paulus pergi dari Antioquia mereka ke Siprus naik kapal jauh sekali. Adik-adik tadi lihat ya, mereka naik kapal. Terus ada teman mereka satu orang yang bernama Markus menemani mereka. Terus adik-adik mungkin pikir, lalu apa tante? Kan kami masih anak sekolah minggu. Terus kami anak sekolah minggu disuruh mengabarkan Injil, menyampaikan berita baik. Bagaimana caranya tante? Masuk kami kemana? Kami mesti naik kapal, pergi jauh kemana? Adik-adik bukan begitu ya. Nanti kalau adik-adik sudah dewasa, kalau Tuhan memang mau pakai adik-adik untuk mengabarkan Injil ke tempat-tempat yang jauh seperti Paulus dan Barnabas, ya kita lihat saja kalau memang Tuhan tentukan begitu, adik-adik lakukan. Tetapi sekarang selagi kita masih anak-anak, adik-adik masih sekolah minggu, bisa menyampaikan, mengabarkan Injil, menyampaikan berita baik, bisa. Bagaimana caranya? Adik-adik, ketika adik-adik menyampaikan sesuatu tentang Tuhan kepada orang lain, misalnya ada teman-teman yang sakit atau orang tua yang sakit, siapa saja yang sakit, katakan kepada dia, mari kita berdoa, kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan bisa menyembuhkan. Itu sudah mengabarkan Injil, sudah menyampaikan berita yang baik. Ketika mamanya, papanya pulang dari bekerja misalnya, "Ma, Pa, capek ya, aku mau ambilkan air minum mau." Atau ketika ada orang yang butuh pertolongan, kita melakukan pertolongan itu sudah mengabarkan Injil. Jadi adik-adik jangan pikir mengabarkan Injil itu buka Alkitab lalu sampaikan ayatnya seperti pendeta. Tidak adik-adik, mengasihi orang lain, ya melakukan firman Tuhan, tidak berbohong, tidak jahat kepada orang lain, tetapi selalu melakukan apa yang Tuhan mau, itu sudah mengabarkan Injil adik-adik. Ya. Nah, bagaimana di rumah? Bisa, di sekolah bisa, di mana saja adik-adik bisa ya mengabarkan Injil atau menyampaikan kabar baik kepada orang lain. Nah, adik-adik bagaimana mau melakukannya? Ya, baiklah adik-adik ya. Firman Tuhan tadi dari Kisah Para Rasul 13 ayat 2. Ya tadi bunyinya sudah dibacakan disebutkan di awal video tadi, yaitu khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Nah sekarang bukan hanya Barnabas dengan Paulus yang ditugaskan oleh Tuhan untuk mengabarkan kabar baik itu atau berita Injil, tetapi kita semua adik-adik semuanya bisa ya, tapi tetap minta pimpinan Tuhan apa yang adik-adik akan lakukan. Sekian dulu firman Tuhan, adik-adik mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau dipakai oleh Tuhan untuk mengabarkan Injil. Kami mau dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan berita baik kepada orang lain. Tolong kami ya Bapak, anak-anak sekolah minggu, supaya kami mampu melakukannya dan nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita adik-adik, semuanya bangkit berdiri lagi. Kita mau bernyanyi seperti cerita firman Tuhan tadi, mengajak kita untuk memberitakan Injil. Kita sama-sama katakan, lihat ada pelangi. Kuning, hitam, merah.
hati manusia yang penuh dosa. Merah darah Yesus menyucikan dosa. Putih hati yang telah disucikan, dan hijau Dia mau kau bertumbuh. Siapa yang percaya pastilah diselamatkannya. Kuning tempat Allah yang kudus, kuning tempat Allah yang kudus. Hitam hati manusia yang penuh dosa. Merah darah Yesus menyucikan dosa. Putih hati yang telah disucikan, hijau Dia mau kau bertumbuh. Siapa yang percaya pastilah diselamatkannya. Siapa yang percaya? Siapa yang percaya pastilah diselamatkan. Sekali lagi, siapa yang percaya? Siapa yang percaya pastilah diselamatkannya. Adik-adik, ibadah kita akan berakhir. Mari kita tutup dengan doa. Bapa di surga, terima kasih meskipun kami berada di tempat yang berbeda, di tempat yang berjauhan, tapi kami tetap Tuhan berikan sukacita dalam ibadah sekolah minggu pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji Tuhan, telah mendengarkan firman Tuhan, dan saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Tante selalu mengingatkan, jangan lupa tetap semangat untuk beribadah di rumah masing-masing. Tetap semangat juga untuk belajar ya. Nah adik-adik, harapan Tante, adik-adik semua dalam keadaan sehat. Oke, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.